Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bara. Bagaimana kabarnya Pak Bara? Alhamdulillah sehat Bu Siti. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Semoga kita semua bisa melaksanakan tugas dengan baik. Baik Bu, mohon maaf ini saya mengganggu waktu Bu Siti sebentar. Apakah bisa? Nggih Pak, insya Allah saya ada waktu senggangnya bisa kita ngobrol bareng terkait apa yang bisa ingin Pak Bara ketahui. Terima kasih Bu Siti. Begini Bu, dalam program calon guru penggerak saya, ini ada tugas untuk melakukan kegiatan wawancara terkait dengan praktek pengambilan keputusan pada modul 3.1. Apakah mungkin nanti Bu Siti berkenan saya ajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan? Insya Allah Pak Bara, semua pertanyaan yang terkait dengan pengambilan keputusan apapun, masalah apapun yang ini diketahui silahkan untuk dipertanyakan. Insya Allah saya jawab sebisa saya. Nggih, begini Bu Siti. Selama Ibu menjadi pemimpin atau kepala sekolah di SD Negeri 2 Medok ini, apakah Bu Siti mendapatkan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Seperti apa mungkin saya bisa diberikan contoh Bu? Oh nggih, begini Pak Bara, terkait dengan kasus yang ada di sekolah SD Negeri Medok 2 ini, tentu saja pernah dan sering. Untuk kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, yang pertama saya lakukan ya pendekatan terhadap yang bersangkutan. Apakah beliaunya berkenan untuk menceritakan sejarah jujur apa yang dialami, dengan demikian saya bisa mengambil langkah yang terbaik khususnya untuk beliau dan umumnya untuk sekolah. Seperti itu nggih Pak Bara. Nggih Bu Siti, jadi seperti dalam tadi mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral dengan teknik pendekatan dan komunikasi ya Bu. Selama ini dalam Bu Siti menjalankan pengambilan keputusan di SD Negeri 2 Medok, terutama itu terkait dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Ibu? Seperti biasa nggih Pak Bara, kita itu sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kepentingan yang berbenturan, yang bareng, dan itu sama-sama berat. Ya, tapi di sisi lain kita bandingkan saja mana yang lebih urgent, mana yang lebih penting di antara permasalahan tersebut. Jadi tetap saya mengadakan pendekatan pada yang bersangkutan dan kita pertimbangkan. Seperti misalnya ketika guru tidak optimal mengerjakan tugas karena putranya sakit, tetapi di sisi lain sekolah juga harus berjalan. Siswi-siswi juga harus ada yang mengajar. Di saat itu saya mendapatkan dilema dalam mengambil kebijakan ketika guru tersebut minta izin kepada saya untuk tidak masuk. Saya mengambil kebijakan seperti ini, beliaunya juga sudah matur dan sudah menceritakan dengan baik. Memang seperti kondisinya putrinya atau putranya sedang seperti ini, jadi saya juga mengambil kebijakan untuk sekolah saya yang menghandle dulu ketika dia pulang untuk memberi obat misalnya. Terus ada yang menunggu beliau juga untuk datang ke sekolah, seperti itu kan. Jadi memang sama-sama berat antara tugas dan keluarga. Karena putranya tidak ada yang nunggu misalnya ya, dan hanya satu-satunya beliau saja, ya jadi saya izinkan untuk mengerjakan tugasnya, untuk mendampingi putranya. Walaupun itu secara aturan memang salah karena di saat jam mengajar. Ya memang seperti itu ya, jadi dilema Pak Bara ya. Saya harus mengambil keputusan yang sekiranya tidak merugikan satu sama lain dan semua agar bisa berjalan baik dengan sama-sama beriringan gitu, tidak merugikan. Baik Bu Siti, jadi dalam pengambilan keputusan itu mempertimbangkan seperti itu ya Bu. Jika seumpamanya tugas di sekolah itu masih bisa dihandle oleh Bapak Ibu guru yang lain, kalau bisa kepentingan silahkan, asalkan tidak meninggalkan kewajiban tugas di sekolah. Lalu Bu Siti, yang ingin saya ketahui yaitu bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan, terutama yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika tadi Bu. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal Pak Bara, secara prosedur saya mendengarkan dulu, kemudian saya ikut merasakan ya, kemudian menganalisa permasalahannya, kira-kira pemecahannya bagaimana. Kalau toh memang nanti perlu penanganan yang kiranya membutuhkan teman, ya saya sharing dengan teman yang lain untuk membantu, seperti itu.
Dan pada akhirnya itu nanti juga saya kembalikan kepada yang bersangkutan. Seandainya keputusannya ini bagaimana, bisa menerima atau belum. Baik Bu. Kemudian Bu Siti, hal apa saja yang selama ini Bu Siti anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang melibatkan dilema etika Ibu? Yang saya anggap efektif itu ketika beliau yang bermasalah saya adakan pendekatan. Dan beliaunya juga berkenan untuk jujur. Itu akan sangat efektif sekali karena saya bisa mengambil keputusan dengan tepat. Jadi yang Ibu Siti anggap efektif itu hubungan komunikasi dan prinsip kejujuran. Mungkin seperti itu ya Bu. Kemudian dalam kasus-kasus pengambilan keputusan pada yang bersangkutan dengan dilema etika itu Bu, apakah ada hal-hal yang selama ini menjadikan tantangan bagi Bu Siti? Tantangannya ya gini, kadang karena kita itu sama-sama, misalnya saya juga sebagai seorang ibu, kalau seorang ibu mesti kaitannya dengan anak yang rewel, anak yang sakit itu jadi dilema, apa ya saya harus bilang, harus masuk Bu, nggak boleh izin, berat juga kalau tantangannya seperti itu jadi lebih mainnya ke perasaan. Kalau yang lain tidak ada Pak, karena ya alhamdulillah kalau Bapak Ibu guru di sini semua bisa bekerja sama dengan baik. Jadi yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dengan kasus dilema etika itu berupa perasaan atau rasa empati ya Bu. Kemudian itu Bu Siti, apakah Bu Siti itu memiliki atau apa itu menyusun jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika Ibu? Untuk menyusun itu saya kira tidak. Karena apa? Karena masalah itu saya inginnya segera selesai. Jadi sementara ini ketika ada satu masalah akan segera saya selesaikan. Jadi nggak numpuk-numpuk antara ini harus saya sertakan dulu atau tidak. Ketika masalah ini selesai nanti ya alhamdulillah tidak ada penumpukan masalah sampai sekarang. Jadi dalam penyelesaian kasus dilema etika itu langsung diselesaikan seperti itu ya Bu? Kemudian dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu apakah Ibu Siti memiliki sebuah tempat atau ya tempat untuk menyelesaikan itu di mana itu Bu? Alhamdulillah karena itu terkait masalah pribadi ya saya menjaga perasaan beliau yang sudah berkenan untuk jujur dan berterus terang. Karena permasalahannya jadi menggunakan tempat khusus yaitu ruang kepala sekolah. Mungkin saya mengundang beliau untuk curhat, untuk dicari solusi dari permasalahan tersebut sehingga bisa meringankan beban beliau paling tidak ringan dalam hal pikiran seperti itu Pak Bara. Oke, Bu Siti, dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus yang berkaitan dengan dilema etika tadi, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Siti dalam pengambilan keputusan terutama yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika ini Bu? Terkait dengan satu permasalahan yang kiranya saya tidak paham akar permasalahannya, saya selalu sharing dengan Bapak Ibu guru yang senior yang sudah lama berada di sini, seperti itu Pak Bara. Jadi dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika itu Bu Siti dibantu oleh salah satu Bapak Ibu guru senior untuk menjadi bahan pertimbangan. Seperti itu nggak Bu? Dari percakapan tadi Bu yang panjenengan sampaikan kepada saya, mungkin pembelajaran apa yang dapat Bu Siti petik dari pengalaman Bu Siti dalam pengambilan keputusan tadi Bu? Pengalaman yang saya terima ya Pak Bara selama ini ketika ada teman ya Bapak Ibu guru yang bermasalah, terus beliaunya berkenan untuk curhat menyampaikan permasalahannya, saya membantu walaupun sedikit pemecahan masalah itu dan beliaunya bisa keluar dari masalah itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri dan saya merasa senang bisa membantu beliaunya karena beliau juga merasa senang sudah bisa keluar dari permasalahan tersebut. Jadi pembelajaran yang dapat Bu Siti petik dari percakapan atau wawancara ini tadi berupa prinsip kejujuran itu dapat menyelesaikan semua masalah. Seperti itu ya Bu? Iya Pak Bara. Saya rasa untuk pertanyaan saya cukup Bu. Saya sudah dapat mengambil berbagai informasi yang Ibu sampaikan untuk saya kembangkan dalam kegiatan program calon guru penggerak ini. Saya ucapkan terima kasih Bu Siti untuk informasinya dan bincang-bincangnya. Semoga Bu Siti dalam menjalankan tugas diberikan kesehatan. Amin, sama-sama Pak Bara. Saya juga terima kasih bisa bertukar pikiran, ya bisa sharing seperti ini. Semoga kegiatan di Guru Penggerak juga lancar dan manfaat berkah barokah khususnya panjenengan dan SGD 2 Medok ini.